Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasan Mahmud Abidi, absen 2. Saya Rani Aditya, absen 25. Saya Tadi Samsudito, absen 15. Saya Keke Kalista Kames, absen 19. Saya Asya Nabita Sofia Roja, absen 7. Dan saya Maria Hari Pramesti, absen 20. Yang pertama, apa itu hak dan kewajiban? Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sementara, kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Berikut ini adalah contoh-contoh hak warga negaraan menurut UUD 1945. Yang pertama ialah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan ini, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu dalam pasal 27 ayat 2. Yang kedua ada hak atas kelangsungan hidup, yang berbunyi setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam pasal 28B ayat 2. Yang ketiga ada hak untuk mempertahankan hidup, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam pasal 28A. Yang keempat, hak atas kebebasan memilih kepercayaan, yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dalam pasal 28E ayat 2. Yang kelima, hak untuk membentuk keluarga, yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 28B ayat 1. Kemudian ada kewajiban kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tertulis di pasal 28 ayat 1. Yang kedua, kewajiban untuk mengikuti upaya bela negara, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, kewajiban untuk mengikuti pertahanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Kemudian, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, yang tertulis di pasal 31 ayat 2. Kemudian, yang terakhir, kewajiban untuk menjunjung hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan kecualinya, pasal 27 ayat 1. Selanjutnya yaitu kewajiban kita yang terlaksana sebagai pelajar sekolah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menginginkan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Jadi pada hari ini anak-anak atau siswa sekolah yang berumur 17 tahun belum memiliki hak atau berkewajiban untuk memilih pemimpin. Dan cara untuk memilih sendiri kita harus menunggu umur kita 17 tahun. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi pada hari ini siswa-siswa yang masih bersekolah belum berkewajiban atau memiliki hak untuk mempertahankan negara karena ini adalah kewajiban TNI atau Polri. Jadi untuk memenuhi kewajiban ini kita perlu bisa masuk TNI atau Polri. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir yaitu kewajiban dasar konstitusional membayar pajak pada pasal 23 ayat 23 UUD 1945, yaitu pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi pada kasus ini anak belum berpenghasilan belum diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi syarat untuk memenuhi kewajiban ini anak-anak yang mungkin sudah lulus sekolah mungkin bisa bekerja untuk mencari kebutuhan yang kemudian tidak bisa makan untuk bayar pajak. Berikutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hak dan juga kewajiban. Yang pertama, timbulnya sikap intoleransi. Sikap ini cenderung tidak menghargai hak dan kewajiban orang lain, sehingga timbul pelanggaran hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya ketidakseimbangan antara kewajiban dan juga hak. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka terjadi pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Sebagai contoh yang dapat kita temukan di lingkungan sekolah adalah jika saat piket kelas, siswa cenderung mengeluh jika kelasnya kotor dan juga berantakan. Tetapi di sisi lainnya, mereka tidak melaksanakan kewajibannya untuk piket kelas. Yang ketiga, ada kekuatan dan hierarki sosial. Orang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan atau posisi yang dominan cenderung memiliki lebih banyak hak dan kewajiban atau keleluasaan daripada yang lain. Yang nomor 4, ada kebijakan pemerintah. Hukum atau peraturan yang memberikan kelebihan hak pada satu kelompok masyarakat bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dengan kelompok lain. Seperti contoh, penegakan hukum yang masih belum optimal dengan banyaknya kasus hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.